Ia sempat mengalami hal yang di luar nalar. Ketika ia menaruh masakan untuk di dagangan hari esok, istri saya melihat semua peralatan makanan yang ada di etalase warung sedang dijilati oleh kuntilanak. Kan, makanan yang baru saja dimasak sedang ditetesi cairan nanah dari kepala kuntilanak tersebut yang sudah membusuk. Seketika istri saya pingsan. Saya terkaget karena istri saya tidak ada di samping saya ketika saya tidur di kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bang Logic, yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Pesaing usaha gunakan guna-guna hingga istri sakit dan usahanya bangkrut. Kali ini kita kedapatan cerita dari Mas Jumadi. Ya, nama ini sengaja ya samarkan. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Ini adalah POV dari Mas Jumadi. Kejadian ini dikisahkan pada tahun 1992 ketika saya baru saja menikah dengan istri saya. Ya, saya adalah Jumadi, orang asli Jawa Tengah, Kabupaten Gombong. Detail tempat saya tidak mau sebutkan di mana. Saya tidak mau nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan pada keluarga saya. Kisah ini bermula ketika saya dan istri saya mencoba mengadu nasib di sebuah kota, yang dimana kota itu bukan kota Jakarta, pastinya Jabodetabek. Detail lokasinya saya tidak mau sebutkan di mana. Saya berniat membuka warung usaha nasi karena masakan istri di kampung terkenal sangat enak. Hanya saja di kampung peminatnya masih sedikit, karena sebagian orang di sana jarang yang mau beli masakan jadi. Kan di sana rata-rata petani dan pekebun. Jadi mereka bisa mengolah hasil panennya sendiri. Di kota itu saya tuju karena di sana ada saudara dari adik istri saya. Bisa dibilang adik ipar. Ia merantau sudah cukup lama di kota itu. Cuman di sana ia berprofesi sebagai tukang ledeng air atau tukang gali sumur. Setibanya di sana, saya ditawarkan ada rumah yang bisa dijadikan tempat usaha. Dengan senang hati, saya dan istri akhirnya cocok sama lokasinya. Strategis, ramai orang lalu lalang, dan juga rumahnya cukup lumayan besar. Saya bertanya dengan adik ipar saya, karena adik ipar ini soal hitung-hitungan Jawa dia ahlinya. Dik, saya bagusnya buka hari apa ya? Dia berkata, buka aja pas Jumat lagi mas, itu bagus tuh harinya. Itu untuk membuka pintu rezeki mas. Saya mulai membuat etalase dan menyusunnya, rapihkan beberapa kebutuhan warung nasi itu. Mulai dari 1 minggu sebelum rumah makan itu dibuat. Dengan dibantu adik ipar saya bereskannya. Ketika warung makan sudah dibuka, benar saja semua orang suka dengan masakan istri saya. Kan sempat terkenal hingga radius 5 km. Banyak yang mengantri. Warung Mbak Tika semua pasti tahu. Bahkan kami sering mendapatkan orderan untuk masakan seperti hajatan dan acara-acara selamatan lainnya. Akan tetapi tidak lama kejayaan itu berlangsung, karena sekitar 50 meter dari tempat saya berdagang, tetangga saya ada yang buka warung nasi juga. Ia tidak seramai warung nasi saya. Sebut saja namanya Bang Jamal. Nama ini saya samarkan agar sesuatu tidak terjadi pada keluarga saya. Bang Jamal awal mula sering main ke warung saya, bahkan suka ngobrol, bertanya-tanya, resep masakan apa sih Mbak Tika ini? Sepertinya masakannya enak sekali. Saya menjawab, ya biasa aja mas. Biasalah, itu resepnya turun-temurun dari mbahnya Tika. Akhirnya semua usaha sudah dilakukan oleh Bang Jamal. Mulai dari resep, dari promosi, tapi tidak juga warungnya selaku warung dagangan saya.
Perselisihan mulai tercium. Istri dari pemilik warung murka terhadap istri saya. Ya, istri Bang Jamal bilang, "Siti, iya tuh murka melabrak istri saya. Lu pakai pesugihan apa sih? Sampai-sampai makanan lu pada disukain orang." Hingga semua pelanggan mendengarkan. Sontak istri saya kaget. "Hah? Saya gak pakai apa-apa kok mbak. Murni ini masakan resep turun-temurun dari buyut saya." "Alah, paling kalian pakai pesugihan pocong kan?" Istri Bang Jamal berkata seperti itu. Setelah perseteruan itu berlangsung, akhirnya Mbak Siti pun pergi dari warung makan kami. Hingga suatu ketika warung kami mengalami hal-hal yang sangat aneh. Disinilah puncaknya. Mulai dari makanan yang cepat basi, bau tak sedap selalu muncul. Hingga suatu ketika pelanggan tak jarang yang menyisakan makanannya. Satu persatu orang-orang pun menghilang. Mereka jarang datang. Suatu malam hujan lebat, petir menyambar warung makan saya. Hingga konsleting listrik. Bahkan radio yang biasa kami setel pun rusak. Paginya saya membutuhkan genteng-genteng yang bocor. Karena sebagian genteng meneteskan air yang membanjiri bagian dalam warung saya. Bahkan makanan pun sempat ada yang terkena bocoran itu. Ketika membetulkan genteng, saya menemukan satu ikat gulungan kain kafan di atas genteng. Ketika saya buka, saya terkejut. Isinya seperti jimat tulisan Arab dan ada paku di dalamnya. Makin kemari, dagangan saya semakin sepi. Pembeli bisa dihitung pakai jari. Mungkin yang beli itu adalah orang jauh, bukan pelanggan yang biasanya. Udah gitu, makannya juga jarang dihabiskan, selalu menyisakan banyak makanan. Hingga puncaknya, istri saya selagi memasak di malam hari. Ia sempat mengalami hal yang di luar nalar. Ketika ia menaruh masakan untuk di dagangan hari esok, istri saya melihat semua peralatan makanan yang ada di etalase warung sedang dijilati oleh kuntilanak. Kan, makanan yang baru saja dimasak sedang ditetesi cairan nanah dari kepala kuntilanak tersebut yang sudah membusuk. Seketika istri saya pingsan. Saya terkaget karena istri saya tidak ada di samping saya ketika saya tidur di kamar. Pas azan subuh berkumandang, saya bangun dan menemukan istri saya yang sudah dalam keadaan terjatuh di lantai warung depan. Saya selaku suami langsung membawanya masuk ke kamar dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu istri saya menjelaskan pada malam itu. Setelah kejadian itu, warung semakin sepi dan tidak ada sama sekali pembeli. Kami akhirnya menutup warung beberapa hari hingga keadaan istri saya membaik. Datanglah mertua saya ingin menengok istri saya yang karena keadaannya lagi sakit. Ketika diterawang sama mertua saya, "Ini sih akibat orang sirik nih yang gak suka sama usaha kamu." "Tak," mertua saya. "Jum, gak lain Jum. Ada yang gak suka Jum sama usaha warung kamu nih Jum. Ini musrik nih, sengaja dia ngirimin makhluk gaib ke rumah kamu agar semua pelanggan kamu kabur." "Yang benar Pak, terus saya harus gimana?" Hingga suatu malam kami berdua melakukan pengajian di rumah saya sembari berzikir dan berdoa. Akhirnya mertua saya membuat air doa dengan 2 daun sirih yang begitu keramat. Saya kurang paham itu daun sirih apa. Ketika itu disiramlah air doa itu oleh mertua saya ke sekeliling warung dan rumah saya. Dan ternyata benar, ketika saya berdagang lagi, warung saya menjadi normal kembali. Bahkan ada yang bilang salah satu pelanggan saya, "Kok mas sudah 1 bulan saya nggak lihat nih warungnya buka. Saya setiap pulang kerja warungnya tutup melulu. Padahal masakannya enak loh." Saya terkaget, padahal kami hanya tutup 2 hari saja. Itu pun karena istri saya sakit. Bagaimana bisa? Semua orang tidak melihat dagangan saya. Akhirnya setelah saya berdagang lagi selama 1 bulan berjalan lancar, saya mengalami cekcok nih sama Bang Jamal. Ya, pedagang yang merasa saingan saya. Di depan gang warung nasinya Bang Jamal, tiba-tiba nih marah-marah gak jelas nih Bang Jamal sama saya. Dia hampir menghantam saya pakai balok. Saya pun tidak tahu maksudnya apa. Saya tidak mau berpikir panjang lebar. Lebih baik saya mengalah.
Saya langsung pulang ke rumah dan memeluk istri saya. Karena saya tidak mau ambil pusing. Karena mereka penduduk asli situ dan saya hanya orang perantau, akhirnya saya pun mengalah dan memilih untuk pulang kampung saja. Pada saat itu kami berdua belum berencana lagi untuk membuka usaha warung nasi karena masih trauma dengan kejadian-kejadian aneh itu. Istri saya pun setuju karena ia tak mau usahanya malah menghambat rezeki orang lain. Saya tidak mau berburuk sangka. Semua yang terjadi di warung nasi saya itu adalah ulahnya Bang Jamal atau bukan. Wallahu alam. Alhamdulillah di tahun ini saya punya catering sendiri yang sudah disewa oleh perusahaan. Jadi kami setiap bulannya dapat orderan dari perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya itu, kami juga membuka catering untuk hajatan, kawinan, pesta dan lain-lain. Jadi kami tidak buka warung nasi, hanya fokus ke catering saja. Nah, itu dia cerita dari Mas Jumadi yang sudah saya bacain. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita-cerita yang saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang nih, agar kalian mendapatkan cerita-cerita horor lainnya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain tadi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.